Nah, jadi kan masalah kita yang kita ambil kasusnya itu di PT Wilmar. Jadi di PT Wilmar eh, itu nanti pada penelitian yang udah kita apa dari jurnal yang kita dapat bahwasanya produk yang dihasilkan itu reject. Nah, jadi seperti yang sudah kita ketahui juga produk yang reject itu maksudnya tidak sesuai spesifikasi kadar minyaknya gitu. Jadi oleh karena itu kan nanti minyaknya itu diolah kembali, hasilnya itu menghasilkan biaya sama tambahan waktu yang banyak. Jadi produksi dari minyak goreng di PT Wilmar ini kan menghasilkan kerugian juga jadinya. Jadi di sini uh, perlu gitu mengidentifikasi apa yang menjadi penyebabnya pada proses apa. Nah, itu kan kayak biasa kan untuk refinery plan itu di PT Wilmar itu ada yang harusnya diguming pertama terus dilanjutkan proses selanjutnya. Nah, untuk kita fokusnya itu pada proses pemisahannya. Itu kayak proses pemisahan yang artian di sini adalah deodorisasi. Jadi kayak pemisahan bagaimana untuk agar produknya itu lebih bagus gitu atau CPO atau kadar-kadar kandungannya itu lebih bagus. Nah, coba kalian ada nggak gitu masukan apakah uh, bagaimana harus dianalisanya gitu. Nah, kalau dari aku kan, ini perlu sih kita harus mengetahui penyebabnya yang menyebabkan tidak sesuai sama spesifikasi konsumen. Nah, kalau aku peroleh ini kan, itu pada referensi yang sebagai studi kasus kita itu dari hasil penelusurannya ada 9 gitu jenis cacat yang terjadi sehingga produknya itu reject atau tidak sesuai spesifikasi. Nah, pada yang paling sering yang terjadi itu kan, itu kadar FFA-nya atau free fatty acid. Nah, jadi kan perlu kita tahu nih apa sih kadar free fatty acid ini, bagaimana sih pengaruhnya sehingga uh, produknya itu yang menjadi reject atau tidak sesuai spesifikasi konsumen. Nah, juga kita harus cari tahu juga ini bagaimana sih pengaruhnya terhadap proses deodorisasi itu atau proses pemisahan itu sehingga kurang maksimal gitu menghasilkan produk yang reject. Nah, dari kalian mungkin ada yang mau memberikan saran atau apa gitu. Kalau misalnya dari aku ya, kan tadi dia ada bilang kan kayak faktor-faktor dari kadar FFA itu kan yang spesifikasinya itu. Mungkin faktor-faktornya itu bisa terjadi pada manusia, terus material, mesin, metode sama lingkungan. Jadi kalau misalnya manusia itu kayak dia penyampaian informasi pada bagian produksinya itu mempengaruhi pada sistem produksinya yang berlangsung gitu. Jadi kayak eh, apa sikap untuk saling mengingatkan itu kepada setiap pekerja agar tidak terjadinya kehilangan komunikasi. Terus kalau pada material itu mm, CPU-nya itu memiliki kadar yang berbeda-beda pada setiap penyimpanannya kan. Lalu ada faktor mesin gitu. Terus kayak kurangnya optimal yang biasanya itu disebabkan adanya mesin yang breakdown. Lalu ada faktornya metode itu karena standar ukurannya itu nggak diinginkan sama customer gitu kan. Terus kalau misalnya lingkungan itu dia terjadi pada
bertambahnya kadar FFA yang minyaknya itu dari RBDPO. Mungkin itu sih dari aku. Oh, jadi sesuai sama apalah ya, identifikasi refinery plan itu yang udah didapat kayak faktor penyebabnya ya. Manusia tadi, material, terus tadi alat atau mesinnya sama lingkungan metodenya. Nah, itu kan perlu juga nih kita mencari tahu bagaimana sih berapa kadar yang dibutuhkan gitu kan untuk menghasilkan produk yang baik. Nah, mungkin habis dari kita mengetahui penyebab sama faktor-faktornya, mungkin kita bisa sih udah mencari kan bagaimana penyelesaian atau pengendaliannya gitu. Bagaimana pengendaliannya menurut atau uh, uh, dasar kita itu harus memiliki lah sumber atau referensi yang sesuai gitu atau yang apa yang berdasarkan teori seperti itu.